Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 8 Juli 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ke-10 ayat 7. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikian firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Saudara-saudara kekasih, sebuah pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Pepatah ini mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ia akan dikenang sesuai dengan perbuatannya. Sekalipun juga manusia tidak ada yang sempurna, tetapi perbuatan baik ataupun buruknya tetap dikenang orang. Apapun yang dilakukan orang selama hidupnya, itulah yang akan menjadi penanda kehidupannya kelak. Jadi orang mengenal seseorang dari perbuatan atau apa yang dia kerjakan dan lakukan di dunia, termasuk soal perilaku hidupnya dan karakter khas yang dia miliki selama hidupnya. Itulah yang kemudian mengidentikan diri seseorang. Artinya, kita mengenal seseorang dari apa yang dia lakukan, dia karyakan atau hasilkan. Entah dia masih hidup ataupun ketika dia sudah mati, itulah kesan atau kenangan terhadap seseorang itu. Salomo si raja berhikmat menyatakan bahwa penilaian dan kesan kepada seseorang akan terbelah menjadi dua, baik dan tidak baik. Tepatnya lagi, apakah mendatangkan berkat atau menjadi kutuk. Jika perilaku dan karya seseorang adalah melakukan kebenaran, maka orang yang mengenangkannya pasti diberkati. Sedangkan orang yang berbuat fasik, namanya akan menjadi busuk dalam kenangan orang banyak. Jadi milikilah perilaku yang meninggalkan kesan, yang membawa berkat bagi sesama. Demikian firman Tuhan hari ini. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ayat 7. Firman Tuhan ini memang paling sering dikutip saat kedukaan. Entah saat memberi sambutan, kesaksian, maupun di liturgis ibadah dan khotbah. Jarang digunakan dalam ibadah biasa, karena bacaan ini lebih diarahkan dalam pemahaman tentang kenangan apa yang dapat dipetik dari perilaku hidup orang yang meninggal itu. Padahal sesungguhnya pesan firman ini sangat komprehensif, menyeluruh, mencakup segala keberadaan hidup manusia. Bukan hanya saat dia mati. Justru yang paling penting, pesan itu adalah untuk orang yang masih hidup, yakni bahwa selama kita hidup di dunia, hendaklah kita memberi kesan dan kenangan yang baik kepada semua orang. Sehingga dari perbuatan kita, orang mengenal kita dan hal itu menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Sehingga hidup kita yang benar akan menjadi pandu bagi sesama. Dengan demikian, kenangan atau kesan orang kepada diri kita mendatangkan berkat
bagi diri orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, akhir kehidupan manusia berada di tangan Tuhan. Namun bagaimana kita mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini adalah pilihan kita. Setelah berjumpa Tuhan, Rasul Paulus mengubah pilihan hidupnya dengan mengikuti jalannya. Yang dulunya penghujat dan penganiaya umat Tuhan, kini mendapat kasih karunia sehingga menjadi rasul yang mampu memimpin orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kehidupan Rasul Paulus dan surat-surat yang ditulis atas petunjuk Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Apa pilihan hidup kita saat ini? Marilah kita membuka hati kita untuk selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan Tuhan melalui firman-Nya, menjadi kemurnian, menyatakan kasih kepada sesama, dan mau melayani pekerjaannya. Menjadi orang benar di hadapan Tuhan ketika kehidupan ini berakhir. Jalan kehidupan yang kita tinggalkan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami selalu berbuat baik kepada sesama kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.